Pernah ngerasa capek nggak sih? Download aplikasi keuangan yang katanya canggih tapi ujung-ujungnya malah nggak kepake. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, kali ini coba deh kita lupain dulu teknologi yang rumit-rumit. Kita bakal balik ke dasar, ke sebuah sistem simple yang justru terbukti ampuh buat beneran ngendaliin gaji kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba dibaca baik-baik. Kalimat ini tuh langsung nusuk ke intinya kan? Kita sering banget kejebak nyari alat yang paling canggih, aplikasi yang paling keren, padahal yang benar-benar kita butuhin itu adalah sistem yang bisa kita jalani secara konsisten. Nah, disitulah letak masalahnya. Oke, bagian pertama. Kenapa sih alat yang harusnya bantu kita malah seringkali bikin frustrasi? Yuk kita bedah bareng-bareng pengalaman yang mungkin sangat akrab buat Anda semua. Semangatnya cuma di awal doang, tapi akhirnya berantakan. Coba deh, jujur, ini familiar banget gak sih? Awalnya semangat 45, download aplikasi, niat mau catat semua, tapi baru seminggu, lupa input uang parkir, malas catat jajan kopi, dan akhirnya ya udah aplikasinya ditinggalin gitu aja. Tenang, ini bukan cula Anda kok, ini masalah yang sangat umum terjadi. Nah, pertanyaannya kenapa sih siklus ini kejadian terus-menerus? Apakah emang kitanya yang kurang disiplin? Atau jangan-jangan pendekatannya yang dari awal udah keliru? Ini pertanyaan penting banget sebelum kita lihat akibat nyatanya. Dan ya, inilah hasilnya. Gambaran yang mungkin terasa nyata banget ya. Gaji kayak cuma numpang lewat, tiap akhir bulan bukannya tenang, malah stres mikirin sisa uang. Ini tuh bukan lagi cuma soal angka di rekening, tapi udah nyangkut ke ketenangan pikiran kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita akan bongkar beberapa mitos atau kesalahpahaman umum yang tanpa kita sadari justru bikin kita terus-terusan frustrasi sama yang namanya aplikasi budgeting. Coba lihat perbandingan ini. Mitosnya bilang kita butuh aplikasi canggih biar rapi. Faktanya, sistem yang simple justru yang ngebangun konsistensi. Mitosnya lagi, tanpa teknologi kita nggak bisa disiplin. Padahal faktanya, disiplin itu soal kebiasaan, bukan soal fitur di aplikasi. Dan buat yang bilang, cara manual itu kuno, yang penting itu efektif kan? Oke, setelah kita bongkar masalah dan mitosnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Nah, ini dia inti dari seluruh pembahasan kita. Fokus ke sistemnya, bukan ke alatnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem itu? Sederhana aja kok. Anggap aja ini adalah aturan main yang kita buat sendiri untuk uang kita. Jadi intinya tuh bukan di aplikasi apa yang kita pakai, tapi di kebiasaan dan perilaku yang kita jalankan setiap hari. Biar gampang, analoginya gini deh. Anggap aja kayak lagi diet. Kita bisa aja punya aplikasi penghitung kalori paling canggih sedunia, tapi itu semua nggak ada gunanya kalau setiap hari kita tetap milih makan junk food. Sama persis kayak ngatur uang. Kuncinya itu ada di pilihan-pilihan kecil yang kita ambil secara konsisten. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagian praktisnya. Lupakan semua kerumitan, lupakan kebingungan. Ini dia, 4 langkah konkret yang bisa langsung Anda coba pas gajian berikutnya datang. Nah, ini dia metodenya. Pertama, begitu gaji masuk, jangan ditunda. Langsung bagi jadi 3 pos, kebutuhan, keinginan, dan masa depan. Kedua, pisahin secara fisik. Ini kuncinya. Bisa pakai rekening beda, atau cara jadul pakai amplop juga boleh banget, yang penting nggak kecampur. Ketiga, tentuin batas yang jelas buat pengeluaran yang suka bocor, kayak jajan atau ngopi. Dan terakhir, keempat, review mingguan. Cuma ngecek bentar aja, nggak usah ribet, tujuannya cuma biar kita sadar uang kita lari kemana. Oke, teori aja nggak cukup. Biar makin kebayang, kita coba pakai contoh ya. Kita simulasiin bareng-bareng, biar kelihatan betapa gampangnya metode ini buat diterapkan. Oke, kita anggap aja gaji bulanan kita itu 5 juta rupiah. Angka yang cukup umum dan gampang buat kita hitung-hitungan bareng ya. Nah, dari 5 juta itu pembagiannya bisa begini. 3 juta atau 60%-nya langsung kita kunci buat semua kebutuhan pokok. Terus 1 juta atau 20% itu jatah buat keinginan, buat senang-senang. Dan yang paling penting, 1 juta sisanya langsung kita amankan buat tabungan dan dana darurat. Udah catat aja di kertas atau notes HP, nggak perlu aplikasi ribet, sesimpel itu. Kita sampai di bagian penutup, dan ini mungkin bagian yang paling penting dari semuanya. Anda bisa punya sistem terbaik di dunia, tapi tanpa elemen kunci ini, semuanya bakal sia-sia. Ini soal pola pikir. Jadi tolong banget ingat ini ya,
Yang ngebangun kestabilan finansial dan kekayaan kita itu adalah sistemnya. Fondasinya itu kebiasaan dan aturan yang kita buat. Aplikasi itu cuma alat bantu, tapi mesin penggerak utamanya, ya sistem itu sendiri. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Selama ini kita sibuk nyari aplikasi yang paling pas. Atau sebetulnya kita udah siap buat beneran berubah? Udah, stop cari solusi ajaib di luar sana. Perubahan nyata itu mulainya dari dalam, dari keputusan kita buat ngebangun sistem sendiri, sesimpel apapun itu. Ambil pulpen, ambil kertas, dan lu mulai sekarang juga.